pelaksanaan sidang proposal ini adalah kita awali dengan membaca doa meminta nama dan keyakinan operasi. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat? Sehat. Dan hari ini sidang proposal secara terbuka dengan nomor sidang 4299 saya nyatakan dibuka secara resmi. Kata sidang dan saudara-saudari pada hari ini Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang proposal masuk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raja dengan judul Penerapan Motion Graphic Digital Content sebagai strategi meningkatkan promosi kehidupan bisnis. Atas nama Dimas Bagus Saputra dengan NIM 1921423757 Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Multimedia Digital dan Profesi. Sidang proposal ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta dan sesi kedua tanya jawab antara dua pembimbing dan peserta. Peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta dipersilakan menyampaikan presentasi dalam waktu diberikan selama 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dewan Pembina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ini untuk menyaksikan penelitian proposal ini. Lalu juga kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat bisa hadir di sini. Dalam era digital saat ini, itu para bisnis membutuhkan strategi promosi yang efektif dan menarik untuk menarik calon klien. Karena itu, motion graphic digital content merupakan hal yang tepat dalam memvisualisasikan dengan informasi yang menarik dan mudah dipahami. Hal ini merupakan penelitian yang berjudul Penerapan Motion Graphic Digital Content sebagai strategi promosi untuk bisnis yang sudah dilakukan dalam 12 slide dalam waktu 5 menit. Motion graphic dapat membagikan berbagai elemen multimedia untuk menciptakan sebuah karya seni digital pada inkubasi bisnis, alfabet, atau sebelum melanjutkan pembahasan, ada kata bilang kata saya. Mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Dimas Bagus Saputra dengan NIM 1921423757 mahasiswa dari Jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Multimedia Audiovisual dan Broadcasting. Dalam perjalanan pengerjaan ini yang sudah dirangkum cantik ke dalam skop yang dapat di-scan pada tempat ini ya. Dalam penelitian ini tentunya tidak sendirian, dengan ditemani dua wanita cantik dan satu pria tampan dan dermawan. Maka siapa mereka? Yang pertama ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Raja MPIM selaku member pertama. Yang kedua ada Ibu Dewi Imania Destiani Eskom MPIM Eskom MPI selaku member kedua. Dan yang ketiga ada Ibu Linda Lufiani Eskom MPI selaku stakeholder. Berdasarkan buku pedoman skripsi dan tesis 3.0, mahasiswa berhak memilih satu dari 3 opsi pilihan, dan dalam penelitian kali ini memilih opsi yang ketiga, yaitu hibah penelitian berikut. Pada penelitian ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama latar belakang, permasalahan, dan metode. Dalam penulisan penelitian ini pastinya mempunyai latar belakang. Dan pada penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2019 serta mengikuti ruang lingkup RIPR 5.0 mengenai ekonomi kreatif yang dimana masuk ke dalam salah satu topik unggulan yang sudah dirangkum cantik ke dalam visual dengan fokus penelitiannya industri kreatif. Dan latar belakang ada tentang munculan 3 challenge yang akan dihadapi. Yang pertama ada belum adanya konten digital dengan menggunakan motion graphic. Yang kedua ada kurangnya pelatihan dalam pembuatan konten motion graphic. Dan yang ketiga keterbatasan dalam penggunaan grafik secara kompleks. Untuk mensukseskan dalam penelitian ini terdapat 2 metode yang digunakan. Yang pertama ada IMFs, yang
After Effect (IMF) atau Indikator Measurement Factor Analysis merupakan sebuah inovasi dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Untung Raja (IMF) yang merupakan penerapan metode penyelesaian proyek teknologi informasi. Dan After Effect merupakan salah satu tools dalam membantu pembuatan film ini dengan menambahkan efek visual, animasi hingga motion di dalam video. Dengan menggunakan dua strategi yang sudah dibuat, semoga bisa dapat membantu dalam penelitian ini sehingga mencapai 100%. Jika ingin tahu apa saja 15 strategi yang sudah dibuat, dapat di-scan pada QR ini ya. Tidak terasa kita sudah di ujung slide. Dimas berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga, teaching dan semua saya yang saat ini mendukung Dimas dari awal hingga saat ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada quotes nih. Lelah bukan berarti berhenti. Sepasang kaki butuh jeda istirahat sejenak. Agar irama langkah kaki tetap terjaga demi mencapai tujuan. Sekian dari Dimas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi balik dulu. Ya duduk. Nah, Dimas ya. Iya. Dimas apa penerapan motion graphical digital konten sebagai gimana nantinya tuh? Hasilnya nanti gimana yang mau Dimas buat? Mungkin kayak konten yang di sini itu terdapat dalam satu video itu terdapat informasi, dan informasi itu ada ilustrasi, tipografi, dan video. Ini kamu ngebangun sistem atau memang mau mengetahui penerapannya itu sejauh mana gitu? Dari grafik digital konten yang kamu buat ini untuk promosi di luar bisnisnya. Cuma mau sejauh mana sih penerapan yang kamu buat nih gitu ya terhadap promosi gitu? Apakah benar-benar membantu atau tidak? Atau kamu ada membangun sebuah sistem motion graphical ini atau apa gitu? Enggak. Membantu sih. Kayak gini deh, metode penelitiannya pakai apa? Metode penelitiannya IMF dan After Effect. IMF dan Terus After Effect. contoh konten-kontennya apa nanti? Konten-kontennya bakalan ada untuk sekarang baru buat ini sih, quotes yang pertama kan saya membuat desain quotes itu cuma 2 dimensi. Dari saya terapin mencoba untuk menjadi motion graphic yang gimana dijadiin animasi gitu. Oke, terus kamu share ke media sosial? Belum. Oh belum, nanti maksudnya Iya, nanti ya. iya. Tadi kan baru proposal. Jadi dia pengen tahu rencananya Dimas dulu gitu ya. Jadi nanti Dimas contohnya bikin konten apa sih? Kontennya kayak quotes, ada quotes mungkin kayak promosi sih. Ya maksudnya di bidang kuliner atau pendidikan kontennya atau animasi atau apa gitu? Apa nanti? Kalau udah kuliner, pendidikan, dua antara Jadi masing-masing Iya, masih masih. harus cepat dipikirkan karena takutnya waktunya cepat ya disempurnakan lagi, dipelajari lagi ya, mudah-mudahan nanti di konkretnya juga bisa seperti itu ya. bener ya, kan stay dulu buat
ini bisa sukses itu sudah ada berapa banyak series island yang dimasukkan? Baru satu. Iya, yang nomor tadi untuk yang What's Oke, kemudian bagaimana cara Dimas meyakinkan kami ya sebagai untuk studi Dimas ini memang layak diperjuangkan dan memang tercapai dengan maksimal. Kalau dari sisi Dimas buat roadmap yang akan dicapai nggak atau strategi gitu? Kalau bisa lakukan strategi dan untuk kontrolnya belum ditampil. gimana berarti? Belum. Adanya 15 strategi ya, kurang lebihnya dari 15 strategi ini coba dimaksimalkan lagi dengan target-target yang bisa dihitung secara kuantitatif ya. Secara kuantitatif berarti secara keseluruhan terdapat 20 konten yang ditargetkan misalnya, tapi dalam jalannya waktu sampai sebanyak 50 konten gitu. Kemudian adanya konten pun nggak hanya buat kemudian publish ya, berarti mesti dilihat juga dari sisi kebermanfaatannya. Kebermanfaatan berarti apakah dari konten ini bisa menghasilkan banyak titik dalam view, like atau komen dan lain sebagainya. Itu mesti atur secara sejak sekarang strateginya seperti apa sehingga itu bisa dicapai dengan maksimal nanti sebagai referensi. Kemudian dari tadi masukannya